Di surga itu sudah diciptakan Allah, tapi belum bisa kita jangkau. Karena kata Nabi dalam hadis sahih, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Dan kami janjikan kepada hamba-hamba kami yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surga. Jadi surga pun tidak ada mata yang bisa melihat dan yang mampu melihat. Tidak ada juga telinga yang bisa mendengar dan mampu mendengar. Dan tidak ada hati yang bisa membayangkan betapa indahnya. Itu kenapa dalam hadis yang sahih kata Nabi, kelak ketika kita sampai di depan pintu surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sudah sampai di depan surga, melihat pintu surga dibukakan, maka di depan pintu surga itu kata Nabi manusia terdiam selama 70 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah dikirim ke surga, itu ketika di depan pintu surga itu nampaklah apa yang dijanjikan Allah itu, maka kata Nabi manusia diam, bingung, ya kan, tangamu 70 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti di depan pintu surga itu itu 70 tahun lagi. Leda panik mengamu, senda dia itu rancak. Dia kalau rancak Bapak Ibu, dia tidak perlu panik lah. Panik tak ada, sakit tak terasa kalau berhadapan dengan yang rancak. Sebab dulu Nabi Yusuf, ibu-ibu ketika Nabi Yusuf lewat dulu sedang macit pisau, no karik-karik tangannya surat. Fakap tak na aidiyahuna, ya ibu-ibu memotong-motong jarinya. Tidak sakit jari itu dipotong pisau, dia sakit sebetulnya, tapi tidak terasa karena ada ketampanan keindahan Nabi Yusuf. Nah nanti kelak begitu pula kita di depan pintu surga itu 70 tahun dia bingung saja. Kenapa? Mala ainun ra'at, tidak pernah mata memandang ada keindahan seperti itu. Wala uzunun sami'at, tak ada yang telinga bisa mendengar keindahan seperti ini. Wala khatara ala qalbil bashar. Nah nanti itu akan kita lihat ketika sudah didekatkan. Sekarang surga masih dijauhkan. Kalau sekarang didekatkan surga dan kita lihat, jangan melihat isi surga, melihat tamannya saja Bapak Ibu udah ingin lagi dunia ini. Karena dunia ini tidak ada nilainya. Lau ta'dilud dunya indallah janaha ba'udatin masaqallahu kafiran surbata ma'in. Andai surga ini ada nilainya dunia ini ada nilainya dibandingkan surga, sehelai sayap nyamuk pun ada nilainya, maka orang kafir tidak akan dikasih minum seteguk air pun oleh Allah. Dunia tidak bernilai, maka dikasih sama orang kafir sebanyak-banyaknya. Nah kalau diperlihatkan surga sekarang, kita tidak ingin lagi dunia ini. Ya makanya disembunyikan. Itu kenapa surga disebut jannah. Jannah itu dari kata jannah yang artinya tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat namanya jannah. Itu kenapa janin disebut janin, karena dia tidak terlihat oleh mata kita. Itu namanya janin. Itu kenapa benteng disebut junnah. Karena benteng itu kalau orang bersembunyi di dalamnya terlihat lagi oleh musuh. Dulu benteng tempat bersembunyi, maka benteng dalam bahasa Arab disebut junnah. Ya. Jin kenapa disebut jin? Karena tak terlihat. Nah surga disebut jannah karena belum tampak. Kalau dah tampak tak jannah namanya lagi. Nah surga itu disebut jannah karena tersembunyi, belum dilihat. Nah salah satu sebab dia tidak tampak jauh. Di mana surga itu ada sekarang? Di Sidratul Muntaha. Bapak Ibu kalau baca surat An-Najm, ya baca An-Najm ayat 13, 14, 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa.
Kata Allah, di samping Sidratul Muntaha itulah surga Jannatul Ma'wa. Jadi jauh. Nanti surga itu yang jauh itu akan didekatkan. Boleh jadi didekatkan, surganya itu didekatkan. Boleh jadi kitanya ke sana yang diberikan kecepatan luar biasa, sehingga walaupun jauh, dekat juga. Bapak Ibu, Jakarta itu dekat atau jauh? Oh, tergantung. Kalau Bapak Ibu jalan kaki, jauh. Kalau pakai pesawat jet, dekat. Jadi jauh dekat itu bukan jaraknya, kecepatannya. Boleh jadi nanti surga itu tetap jauh di sana, cuma kitanya yang ke sana dengan kecepatan tinggi. Dan itu yang disebutkan di surat Al-Hadid ayat 12-13. Apa kata Allah? Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti kata Allah, akan engkau lihat orang-orang beriman itu menuju surga dengan kecepatan cahaya. Jadi akan kita nanti menuju surga itu dengan kecepatan cahaya. Dan cahaya itu kan kecepatannya tidak sedikit. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 detik cahaya itu kecepatannya menempuh jarak 300.000 kilo. Jadi kita ke surga itu bisa cepat. Kenapa? Dengan kecepatan tinggi. Dan kata Nabi, salah satu manusia yang ke surga dengan kecepatan tinggi itu adalah dalam hadis Ibnu Majah, basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurid tab yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira semua orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan menuju masjid untuk salat subuh berjamaah, mereka yang paling cepat melewati sirat. Ya berjalan kaki ke masjid subuh berjamaah. Makanya Bapak Ibu baik subuh masjid ke jamaah, baik subuh ke masjid ke usaha berjalan kaki. Kecuali yang lutut lah sakit, pakai motor lah, motor. Kalau lebih bisa berjalan kaki. Karena yang bermasyak namanya. Siapa yang berjalan kaki menuju masjid untuk subuh berjamaah, dialah yang paling cepat ya dengan cahaya melewati sirat menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang nih aman lah. Pokoknya nunggu mati, selesai mati langsung lewat gitu. Ya karena Nabi itu. Nah, kalau naik motor mungkin gak kurang tarang lah, bagai pakai lampu. Nah, kan? Ini dalam kalem kalau bisa dalam gelap. Dulu kan ada lampu jalan ya. Nah, itu maka dalam gelap. Ya tapi ya cokok lah pola jalan itu beda Pak BRW itu. Nah, itu. Nah, tentu disesuaikan saja dengan keadaan. Kalau aku di Lubuk Menturu jalan kaki, kamu di Lubuk di bawah Ibu. Sudah ya subuh sih kamu boleh. Sesuaikan dengan keadaan. Nah, itu janji Allah, surga itu akan didekatkan. Didekatkan bisa jadi surga yang didekatkan, bisa jadi kitanya yang diberikan kecepatan yang luar biasa menuju surga. Itu janji Allah pasti. Kata Allah ketika surga sudah didekatkan, sudah sampai kita di depan surga, kata Allah, haza ma tu'adun, inilah yang dulu saya janjikan. Jadi surga itu masih janji. Yang namanya janji kan belum terwujud kan? Belum. Kapan terwujudnya? Mati. Kiamat. Makanya kata Allah di Al-Ali Imran 185 dia, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Semua manusia, semua yang bernyawa akan mati. Dengan mati itu disempurnakan balasan amalnya. Dan siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah para juara. Kapan Bapak Ibu menerima janji Allah? Setelah mati. Kalau tidak mati-mati, tidak akan ketemu yang ini. Bapak Ibu kalau tidak mau mati, tidak akan ketemu yang ini. Karena ini janji ini setelah mati. Makanya setelah manusia mati baru innama tuwaffawna ujurakum, ya, disempurnakan dan janji-janji dulu nih semua. Makanya Bapak Ibu kalau tidak mau mati-mati ya sudah tidak akan masuk surga. Bapak Ibu lama-lama risiko tidak akan makin rancang. Jadi cakap kamu makin lama masih selesai betul. Jangan kita makin kaya makin banyak penyakit itu Pak.
Enggak, makin kaya makin sakit betul. Enggak. Ya latih baru tidak loh. Itu baru duduknya ada cara apa kalau itu dah ada latih tu mah. Pai dah itu situ dia dah. Ngapani ibu tu mah. Ada di sana kehidupan yang tak latih lah, tak kantuk lah, tak lapar lah, tak kanyang lah. Bahagia, happy. Makanya disebut wafat kan, innama tuwaffawna ujurakum tu. Kan sempurnanya setelah mati. Kalau tak mati kan sempurna kita. Surga itu kehidupan yang sempurna. Tak ada kenyang, tak ada lapar, tak ada haus, tak ada kantuk, tak ada capek, tak ada tua, tak ada mati, tak ada sakit. Di dunia ini semua lengkap. Ibu bapak kenyang tu sakit itu. Maka orang kalau kenyang sakit paru nah. Berarti kenyang itu penyakit tu. Lapar penyakit dah, kalau lapar sakit paru ada penyakitnya tu. Lapar sakit, kenyang sakit. Disuruh ada lapar, ada sakit, ada kenyang, ada mengantuk. Orang mengantuk dia kan ada hati tu. Di surga ada mengantuk lagi. Itu kalau bapak ibu mau mati. Kata Allah, ini janji saya ya. Ini janji. Makanya bapak ibu jangan hubungkan amal orang dengan dunia dia. Percuma ke masjid rajin batu, apa tu ke masjid rajin di situ ke situ je. Tak boleh begitu dulu. Ibadah kita ini lil muttaqin, ketakwaan yang kita rajut setiap hari itu untuk janji Allah di sana. Kalau untuk dunia tak perlu beramal pun dikasih. Orang kafir mana amalnya? Dikasih banyak. Karena amal ini tidak ada hubungannya dengan jumlah yang kita peroleh di dunia. Kalau jumlah ditentukan oleh amal saleh, nabi-nabi yang paling kaya-kaya dulu, nabi-nabi itu hidupnya sangat susah. Kenapa? Ini janji. Makanya dunia ini darul amal, akhirat baru darul jaza. Maka bapak beramal saja, karena tidak akan dapat di sini balasan amal. Nah mati itu baru dapat. Bapak Ibu, kita payah-payah beramal itu untuk janji Allah itu, bukan untuk dunia. Dunia ini sudah dibagikan Allah. Nanti baca surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagikan kehidupan dunia, sebelum lahir pun sudah dibagikan Allah. Makanya kata Allah, wa batali fima atakallahu darul akhirat, kau carilah akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan lupakan bagianmu. Berarti sudah dibagi. Doa ibadah kita untuk janji Allah ini. Bukan untuk jadi kaya, bukan untuk dapat ini dan itu. Dunia tidak ada hubungannya dengan amal kita. Kata Allah, inilah yang saya janjikan, hadza ma tu'adun. Ini yang saya janjikan kepadamu. Nah, bagi siapa surga itu kata Allah, satu awabin hafiz. Surga ini saya janjikan bagi siapa yang bertaubat. Masya Allah Bapak Ibu ya. Surga itu bukan untuk yang ahli tahajud, bukan untuk yang Al-Quran one day one juice, bukan untuk yang ahli sedekah. Surga itu untuk yang bertaubat. Masya Allah. Itu kenapa Nabi katakan orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kenapa orang tidak masuk surga dengan amalnya? Tidak akan cukup amalnya membawa dia ke surga. Kenapa orang masuk surga kata Nabi, illa ayat ta'lamat ani Allah bi rahmati, kecuali rahmat Allah. Andai dia tidak punya amal, tapi dapat rahmat surga. Itu makanya Allah ketika menyebutkan sifatnya Ghafurun, selalu ada kata rahim setelah itu. Karena begitu manusia bertobat, mungkin dia tidak punya amal tapi masuk surga dengan rahmat Allah. Itu makanya Ghafurun Rahimun, sepaket itu. Karena orang tidak punya amal bisa masuk surga kalau dapat rahmat dari Allah. Makanya taubat itu cara Allah memberikan rahmat. Ini coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Furqan ayat yang ke-70 ya. Surah Al-Furqan yang ke-70 apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanatin. Bila mereka bertobat kepada Allah, sebanyak dosa itu kebaikan digantikan Allah. Ibu bapak bertobat, dosa 70 tahun berdosa, tidak ada amal, tapi dia bertobat menjelang mati, maka sebanyak jumlah dosa itu diganti Allah dengan pahala. Itu rahmatnya Allah.
hanya dengan kalimat astaghfirullah, maka sebanyak dosa yang pernah dia kerjakan itulah pahala diberikan Allah. Faulaika yubaddilullah hasayiatihim hasanah. Itu bukti manusia masuk surga itu dengan rahmat Allah. Surga untuk yang bertobat. Makanya kata Allah, bertobatlah kamu, Allah akan menerima taubatmu dan memasukkan ke surga kalau kau bertobat. Malam ya tagar-gar, kata Nabi, sebelum itu nyawa sampai ke tenggorokan. Sebelum Bapak Ibu, apalah bunyi itu dan dolit. Ya. Tapi asal ditaruh, ya menjadi galak, moda, senyum, aduh, tobat tak? Ya, mudah-mudahan kini kok bisa terima. Tapi kalau galuh ya, enggak ada itu. Itu namanya lihat tagar-gar tuh. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, Nabi itu tidak berdosa pun, kata Nabi, saya itu yang paling malas hari saya 70 kali saya istighfar kepada Allah. Itu kenapa Nabi itu menjelang wafat disuruh istighfar tuh. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu tak? Itu 2 tahun, 3 tahun menjelang Nabi wafat aja turun tuh sebelum penaklukan kota Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, itu manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sudah berbondong-bondong masuk Islam, tugasmu sudah selesai, kan tugasmu mengajak orang. Sekarang orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, berarti engkau akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kembali, Allah bersihkan dirimu, istighfar. Kalau misi sudah selesai, Bapak Ibu akan kembali itu. Bapak Ibu ada anak lagi kadang-kadang, lagi menantu, ya nak, tinggal berdua di rumah dia. Udah kelamu, cuma 2 hari. Ya kemana nih? Ya selesai tugas semua. Ada pensiun, ya anak lagi menantu semuanya. Dan boleh. Itu sudah selesai misi itu. Istighfar lah nih. Dia mau tahu-tahu aja kan kembali lagi dan kelamu. Nah itu awak. Surga itu untuk yang kembali bertobat. Kalau bapak tidak awak, tidak bisa kembali. Percayalah. Bapak itu kalau minjam, Ustaz minjam aku cangkul, Ustaz tak mau minjam cangkul, aku rancak, tajam, berkilik, bersih. Nah, Allah cakap. Habis itu sore bukannya cangkul aku yang kumuh, waduh dulu, lamaja, tidak mau terima lah tu. Kau dah cangkul aku lalu, ini cangkul Ustaz, kau tidak. Cangkul aku dari bersih, tajam, dari bersih, berdiri dok, baru mau terima. Tuhan begitu juga, ibu ke sini lu buat dosa dah. Pulang jangan buat dosa pulang. Kalau buat dosa pulang tak terima dah. Makanya istighfar. Allah taubat naik. Itu kenapa kata Nabi apa? Siapa yang membaca di pagi hari sekali Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca sekali pagi, mati menjelang sore kata Nabi, famin ahlil jannah, dia masuk surga langsung. Kenapa? Allah. Dia baca sore sekali, mati menjelang pagi kata Nabi, malam, famin ahlil jannah, langsung ke surga. Kenapa? Allah. Dia bertobat. Makanya Bapak Ibu ini tolong dibacanya di Sahih Bukhari itu. Baca pagi sekali, sore sekali. Pagi kuat sore. Baca pagi sekali, tunggu saya mati sore ni. Ada jadi mati dah dalam baca sore balik mati pagi. Alhamdulillah bersyukur. Jawab mati pada pagi malam ibu cakap kalau kamu dah siang malam mati siang mati malam itu cuma. Ya dah. Ibu bapak baca pagi ni, nanti tunggu sore. Tak jadi mati sore dah apa-apa, baca sore lagi, tunggu pagi. Tak mati juga dah apa-apa, nanti baca lagi pagi. Begitu tiap hari itu. Bahwa karena kita ni ibu, kita ni akan mati kalau tak siang malam. Kita akan mati antara waktu-waktu salat saja tu. Itu kenapa setiap selesai salat istighfar lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dibaca pertama? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Beda? Karena kita akan mati di antara waktu-waktu salat. Boleh jadi subuh ni terakhir. Makanya istighfar menjelang setelah selesai subuh ni. Setiap gerakan kita istighfar.
Makanya habis ceramah nih ada doa kafaratul majlis namanya ya. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu doa. Ini Bapak Ibu pendengar ceramah pun menjelang bubar istighfar dulu. Tak kalau itu bisa jadi mengecek aku sebentar. Jadi dia mau tahu di jodoh dan Ustaz kok mandi di ceramah apa tuh asalah anjang sebabnya ada. Itu istighfar dulu. Sudah. Mahama endah bisa jadi ada jodoh doa. Istighfar dulu. Kamu dapat lesen mengecek bagai sepanjang dia mengecek kan tak perlu dari keseluruhan di dalam salah kecil apa istighfar. Itu kenapa surga itu diciptakan untuk awam orang yang suka minta ampun bertobat kepada Allah. Makanya jangan Bapak Ibu berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kata Allah ya ayu ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Kalau engkau mau kembali kepada saya. Makanya bagus dosa khawatir Pak Ustaz. Ambo ketika mudo Pak Ustaz datang ujung pangkas itu Pak Ustaz. Data saya sawah berpamatan ya. Kini dah tua baru sadar Pak Ustaz. Yang dihitung Allah yang di ujung. Wal akibatu lit taqwa. Wal akibatu lil muttaqin. Yang dihitung Allah takwa di penghujung hidup. Apa penghujung hidupnya takwa? Itu. Tak yang panjang lama maksiatnya lah. Itu yang rahmat Allah. Makanya baru yang aku dua kini ayolah atur risiko dan duitnya. Ya tak? Kadang gue heran baru makin tua makin suku di meja domino. Ada apa-apa kau be posko domino bagi fakta pensiun. Ada posko pakai grup ke itu, baik WA grup pakai. Pagi dah tipu di posko tu telepon kawan doi kurang cik amanah ya dah apa-apa yang dah senior model ku apa ada pengajian duduk lah di situ ni. Kenapa begitu? Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa hafadhumul malaikah. Ketika ada ceramah pengajian tausiah, maka kalau ada orang duduk berkumpul di sana mendengarkan ayat Allah, para malaikat yang memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Kurang apa lagi? Para malaikat yang memintakan ampun atas dosa mereka, hatta hitanil bahri, sampai semua ikan yang ada di lautan itu. Kalau mereka duduk di majelis ilmu. Dan para malaikat berteriak dari langit, wa yunadi munadin minas sama. Para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Bapak Ibu yang duduk mendengar pengajian kini semua dosanya diampuni Allah kecuali hutang. Hutang tak bisa lunas dengan ceramah lebih baik. Yang dengan Allah selesai, siap selesai sudah. Karena janjinya begitu. Hafal hukum malaika, wa yunadi munadi minas sama. Semua malaikat berteriak dari pulanglah. Itu kadang-kadang aku heran Bapak Ibu. Aku lah dua-dua kok pakai pulang. Duduk dari situ gak 10 menit sampai jam enggak kenapa. Walaupun ceramah Ustaz itu kayak gitu, saya dapat loh. Kan bisa jadi kan minggu patang itu ceramahnya, bulan patang itu ceramahnya. Ini ikut ceramah apa? Yang baru pahala dan pengampunan lah. Pengampunan dosa yang baru. Setiap kudu ampuni, setiap kudu ampuni, setiap kudu ampuni. Kalau mati dah Bapak Ibu pagi gini itu langsung saya berkodong ke surga tu. Ayolah dong. Ada hadis Sahih Bukhari ya. Yang tadi ada kolong-kolong, karena itu dibuat jalan malaikat. Ya. Makanya kata Nabi begini, ada orang sudah membunuh 100 orang tu. Hadis Sahih Bukhari. Dia ingin mendatangi majelis untuk bertanya ada tak pintu taubat. Tanya di gunung sono tu. Karena membunuh 100 orang itu kan dosanya dosa 1 orang saja, fajazahu jahannam khalidan fiha, kekal dalam neraka jahanam. Ini 100 orang berjalan kaki dan dia menuju majelis untuk bertanya ada tak pintu taubat. Di tengah jalan fa'atahul maut, datang kematiannya.
Fakta saman malaikatul rahmah wa malaikatul azab, malaikat ribut surga atau neraka. Kata Allah, hitung langkah kakinya ke majlis itu. Setelah diukur rumahnya jaraknya berapa, hitung langkah kakinya. Setelah dihitung berlebih sejengkal ke arah majlis, kata Allah, bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Tidak ada amalnya dosa membunuh 100 orang. Ibu mana bunuh orang? Mendengar pengajian subuh, anu maghribnya lain, dah jauh, anu majlis taklim sorenya lain, anu majlis taklim mingguannya lain, anu yang kelurahannya lain, anu yang kecamatannya lain, anu yang kota Padangnya lain, anu yang Seragam ke Selantak, dah. Itu masih hitung ibu doang Seragam tu, jauh semua, kan? Akan penunjang nama dong. Kau mati ibu dekat masuk surga mustahil. Kenapa? Surga ini hazamatu adud likulli awwab. Ini disediakan bagi yang kembali, bagi yang bertobat kepada Allah. Dan taubat itu ragam-ragam Bapak Ibu. Nah, duduk mendengar pengajian itu bentuk taubat yang paling hebat. Para malaikat yang memintakan ampun kurang apa lagi itu. Makanya Ibu sabarlah, duduklah di situ. Ya kalau ada pengajian subuh, ada pengajian maghrib, sahur, nah, cari pulang deh. Kita kaget-kagetnya pulang. Ibu di rumah dah kau mengamang di rumah kemakan sebanyak makannya. Ya, orang gaya-gaya kemakan kebanyakan tak ya. Kau nak pulang mencari ibu citu-citu bantu bertukar. Jadi bantu ibu pun tukar dia berdoa. Kau citu-citu tu bantunya hari jadi lain dia ada lain. Begitu lalu. Ini baru satu Ibu ya. Nanti ada ya beberapa apalagi syarat lagi ya agar kenapa dia dijanjikan Allah surga tadi yang didekatkan bagi orang takwa tadi. Ini baru satu janji Allah bagi yang awam. Nanti ada lagi hafiz, ada lagi khasiyar rahman dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan di bulan berikutnya ya. Iya Pak, mau tanya apa silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai diampuni Allah kesalahan kita kalau kita bertobat. Kan kita kesalahan itu pada Allah satu, pada manusia satu. Itu apakah otomatis hablum minanas yang belum sempat kita meminta maaf menjadi dimaafkan? Karena misalnya kita katakan bertobat menjelang mati katakan itu. Alun sempat kita hablum minanasnya menyelesaikan karena orangnya belum bisa berarti tidak di sini. Nah, itu bagaimana? Apakah dimaafkan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, dan surga itu sebenarnya dua barat. Karena nah, kami tanya begitu karena kalau neraka akan ada beberapa nama. Di terjemahan surat Ar-Rahman kalau tidak salah surga itu disabui ada dua lagi, ada empat yang baca di Ar-Rahman. Mana yang itu? Ya, yang pertama, taubat itu hanya untuk Allah. Ya, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Tapi kalau untuk manusia, fa'fu, maaf, tidak bisa tobat. Bapak Ibu kalau bermasalah dengan manusia, tidak bisa dengan tobat kepada Allah. Datangi dia, minta halal ke dia. Itu kenapa Nabi mengatakan Abi ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati ketika dia mati suaminya reda kepadanya, baru dia boleh masuk surga. Allah sudah reda, cuma ibu bapak belum dapat keredaan suami. Tak boleh masuk surga. Caranya bagaimana? Minta halal. Pak, waduh hak-hak Pak selama gue nak panu, dia mau nak tunai, dia mau tolong halalkan di. Ayo Bu, aku halalkan. Aduh, Pak ibu deh. Ya Pak, ada bisa sasamo ibu lah sekarang kan. Minta halal ke Pak cepet. Pak, tolong lidah yang boya, tolong halalkan ya. Pak, aduh apa selama mau dampingi nak panu. Iya Bu, nak mau halalkan. Terus suruh di Bu. Ya, baik dah. Ada kok salah apa dia kau cakap dah. Apa begitu? Kalau tak bisa Bapak Ibu mati punya urusan dengan makhluk, harus halal dulu, selesai dulu, dapat redahnya dulu, dapat ampunannya dulu. Ya. Apa citulah? Kalau tak sasa mau apa so ngecek ibu padu ya. Waduh hak-hak ibu yang nak panu dia pun selama kok, tolong halalkan di. Jadi lagi bapak nak buat di akhirat ya. Ayo Pak nak halalkan apa ini Pak? Lawan tu Pak. Boleh deh. Oh tak bisa
dengan manusia itu selesai dengan istighfar saja. Tidak bisa selesai. Tidak bisa itu. Itu makanya ibu jalan lalu itu, minta maaf ke Pak Lu. Menurut hari itu banyak masalah. Hari kalau lu selesai lu, kau tak jago ke mah? Mati ke lah. Ya apa situ dia? Tadi ke ibu pada hari ibu dah padu bilang amankan dia ya. Setelah bilang halalkan dia kamu kalau lagi mati dia ya. Karena lalu itu mati itu. Maka kata Allah, nanti baca surat Al-An'am ayat 60 kalau saya tidak salah itu. Surat Al-An'am ayat ke-60. Wallahu yatawaffakum bil-laili. Allah mewafatkan kamu ketika tidur di malam hari. Allah mewafatkan kita tuh ketika tidur di malam hari. Makanya ibu tolong selesaikan dengan manusia paling lambat 3 hari. Nggak boleh lebih 3 hari ya. Makanya kata Nabi apa? Tufattahu abwabul jannati yaumil wal khamis, pintu surga dibukakan dari Senin hari Kamis. Diampuni dosa orang beriman, dimasukkan ke surga kalau dia mati, diterima semua amalnya naik ke langit kecuali 2, 1 yang syirik, 2 yang tidak berbaikan dengan manusia di hari itu. Begitu? Anda bisa Pak, dengan manusia Anda bisa. Minta selesaikan dulu, gitu. Nah yang kedua surga itu ada berapa? Surga itu jamak dan nakirah. Coba baca Al-Quran. Jannatin. Jannat itu pertama nakirah. Nakirah itu indefinite, tidak terhitung. Jannat itu jamak yang sifatnya tidak berhingga budak. Kalau surga itu Pak tidak tetong banyaknya, tidak tetong jumlahnya, tidak tetong tingkatnya. Nabi memberikan begitu gambaran supaya kita mengerti innal jannata mi'atu darajah. Surga itu 100 tingkat. Jarak dari 1 tingkat ke tingkat kedua itu 500 tahun perjalanan. Itu hanya penggambaran Nabi tentang surga yang akan kita tempati sesuai kemampuan kita memahaminya. Yang surga mala ainun ra'at, tidak akan pernah mata bisa memandangnya. Wala uzunun sami'at, tidak ada telinga bisa mendengar ceritanya. Wala khatara ala qalbil basar, tidak ada hati yang bisa membayangkannya. Realnya nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Nanti itu. Jadi besok. Baru benar-benar Bapak Ibu, Masya Allah, inilah yang dijanjikan Allah yang tidak pernah dilihat mata itu. Surga itu Bapak Ibu tidak usah masuk surga Bapak Ibu. Di bawah pohon surga itu sudah cukup nikmat yang paling hebat. Surga itu sempurna. Ibu-ibu di surga itu tidak bantu ibu. Bantu bantu. Ya. Di surga itu ibu bantu ibu tidak tanggung rancak ibu. Tidak tanggung rancak. Bidadari itu tidak sujud kuku ibu. Ibu ratu, bidadari itu pembantu. Pembantu bidadari itu ibu. Ibu ratunya. Ibu 1 minggu bertambah rancak di surga itu ada pasar kata Nabi. Setiap hari Jumat kita ke pasar itu, ibu-ibu ke pasar itu nanti ditiup oleh angin yang dingin. Wajah ibu itu kena angin berubah 70 kali lebih cantik dari minggu yang lalu. Jadi ibu itu besok setiap minggu operasi plastik. Tidak ada tua, makin hari makin cantik, makin hari makin glowing. Di dunia kok makin hari makin lisuri, makin lisuri. Di surga enggak, makin minggu makin cantik karena ada spa di surga itu setiap hari Jumat. Amin datang tuh. Percayalah ibu. Tak do batu iku sibuk sugul. Iku ujian saya nampak. Dan begitu kata Allah. Allah menciptakan kita dari tanah dan dari situ kita 6 kali gitu ya. Kita diciptakan untuk jadi ujian, ini bentuk yang begini ujian saja, tidak usah rusuh. Sebentar lagi kita habis bentuk yang begini. Ada bentuk yang hakiki di surga. Itu bidadari itu ibu. Kata Nabi yuramuhuma min wara'in lahab. Kalau dilihat betis bidadari itu nampak isi tulangnya. Itu gambarannya wanita di surga. Dicari batinyo nampak isi tulang ibu bening sama bening. Oh kalau ibu-ibu di dunia gini, kalau ibu-ibu di dunia gini dicari batinnya nampak tubuh api yang kalau itu batin kada lah, itu dia tubuh api. Oh di surga ada situ batin ibu bening. Itu beda dari itu ibu itu.
Tidak bangga-bangga, dan pokoknya itu dia rusuh dan itu protes Ustaz. Besok kami disuruh kotor, apa-apa ada daging dari banyak tuh kami kejadian situ deh. Ah itu dia rusuh. Ibu hantu punya. Tidak bangga-bangga dan ya pokoknya masuklah dulu. Kau cuma yang subuh, kau jangan tinggal-tinggal pak, mereka masjid pak. Cara masuk subuh, cara maju pak, ada pilih. Itu Bapak Ibu nak kena ramu dengan cara mangkuk ni kau. Kalau di motor ku hidang ni kau. Ya, kau suruh dulu lah. Ya tu. Begitulah Bapak Ibu. Ya nanti realnya lihat sendiri. Ini janji, apa Bu? Bidadari itu apa-apa untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu atau bidadara di sini. Firman bukan lagi. Ibunya camero. Disuruh bodoh. Kan tadi juga. Lahum ma yasha'una fiha. Di surga itu apapun yang ada dalam hati kita, keinginan saya baru, tuh nanti baca ayat 35 yang kita baca tadi. Di surga itu semua yang diingin. Ibu kalau ingin bidadara, namanya wilmanun mukhalladun, anak bujang yang selalu bujang, anak bujang yang bujang permanen. Kok mantan anak bujang lain? Udah ada bujang permanen, kalau bujang-bujang lampu. Dan luar itu wilmanun mukhalladun. Cuma anak bujang yang disuruh itu tidak sagagah kami nih Bu. Kami jadi gagal. Lu pada anak bujang itu udah bantu aku. Aku dah laku suruh bantu aku. Gagal sama anak gagal. Bapak Ibu, ketampanan itu Allah ciptakan 100. 99 ditahan di sorga, 1 diturunkan ke bumi. Dari yang 1 itu Nabi Yusuf dapat separuh, kata Nabi. Yusuf diberikan separuh ketampanan. Dari yang 1 itu separuh Nabi Yusuf, separuh bagi-bagi bersama aku di keluarga Pak. Itu separuh bagi-bagi bersama. Nabi Yusuf dapat separuh dari yang 1% lewat di muka ibu-ibu yang sedang macam pisau dipotong tangannya. Bayangkan yang 99 lain disuruh jualan gagah kalau apa itu. Itu makanya caranya itu tadi itu. Ya, caranya Bapak Ibu awak. Itu satu cara awak. Awak itu macam-macam bentuknya. Ya, salah satunya ayat begini lah. Duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, ibadah setiap yang kita lakukan itu, ya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Itu baca di surat Hud 114. Setiap kebaikan yang ibu lakukan itu menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Nah, begitulah. Makanya Bapak Ibu sudah mendengar ceramah itu kan tak bahagia rasanya ya. Nah, kalau dosa diakui itu. Orang kalau dosa diakui bahagianya tanangnya. Itu maka mengantuk dengan ceramah itu lalu pakai itu tak bahagia tanang. Makanya Ibu kalau tak kalau dengan ceramah itu dapat dosa itu. Lakui itu. Nah, apalagi kalau dapat kamu itu dapat hasil mana dapat dosa. Nah, begitulah itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.